Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pendekatan dalam musik berdasarkan sistem agama yang bercakup pada musik di dalam gereja. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu pengaruh musik dalam agama? Musik selalu berkaitan dengan setiap kehidupan kita. Bahkan suatu film yang mengangkat emosi sedih hanya akan terasa biasa saja. Bahkan suara angin yang selalu kita dengar pun sangat penting. Bunyi-bunyian sendiri juga termasuk dalam musik. Walaupun nadinya tidak sempurna, kami akan membahas tentang bagaimana musik itu sangat punya pengaruh dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan manusia, musik digunakan untuk berbagai macam keperluan. Salah satunya yakni sebagai sarana upacara keagamaan atau ibadah. Bagi umat Kristiani, musik mempunyai peranan penting dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Musik gereja sudah ada sejak musik zaman kuno. Pada masa itu ditemukan beberapa aktivitas yang menggunakan alat musik seperti sangkakala, bermazmur, kecapi, gambus, disebut juga ada nyanyian. Sistem bahasa. Pada zaman dahulu, mayoritas bahasa yang digunakan pada nyanyian-nyanyian gereja adalah bahasa Latin. Namun, semakin berkembangnya zaman dan penyebaran agama Kristen semakin menyeluruh ke negara-negara, maka bahasa yang digunakan juga sudah beragam, seperti halnya pada negara kita ini. Nyanyian-nyanyian yang ada di dalam gereja mayoritas menggunakan bahasa Indonesia. Dari sistem teknologi, perkembangan musik gereja ini terjadi sangat signifikan. Pertama, pada periode abad pertengahan di dalam musik gereja itu hanya menggunakan vokal yang hanya menggunakan satu jenis suara atau yang disebut juga monofon. Lalu berkembang menjadi menggunakan SATB. Kemudian, setelah melewati periode abad pertengahan dan periode barok, klasik, romantik, mulainya ada penggunaan instrumen pengiring seperti organ dan piano. Zaman modern, saat ini musik yang digunakan pun sudah sangat berkembang dan kreatif. Berbagai alat musik, genre, dan jenis bisa menjadi instrumen pengiring untuk sarana memuji dan memuliakan nama Tuhan Yang Maha Esa. Dan alat musik yang saat ini dipakai itu drum, bass, gitar, piano yang sudah lengkap, dan lagu-lagunya itu tidak seperti zaman dulu yang terdengarnya monoton. Yang penting adalah lirik, makna, dan arti yang ada dalam lagu tersebut. Unsur seni dalam musik gereja. Di dalam gereja, musik digunakan sebagai puji-pujian dan alat teologi dalam mendidik umatnya untuk berperilaku baik dan mencerdaskan umatnya sesuai dengan ajaran gereja. Unsur seni pertunjukan inilah yang melengkapi ibadah, tetapi tidak melupakan kesakralan pada saat ibadah untuk mencapai tujuan. Karena unsur seni ini yang diciptakan bukan untuk hiburan atau kepuasan semata, melainkan untuk memuji kemuliaan Tuhan. Dari sudut pandang seorang pakar musik gereja yang bernama H.A. van Dok dari Belanda mengatakan bahwa musik mempunyai fungsi audio mental. Ketika kita mendengarkan alunan musik tertentu, membantu atau membuat pikiran kita terfokuskan pada sesuatu. Ini adalah efek psikologis yang tercipta melalui pendengaran. Sistem sosial. Perubahan sosial dari masa ke masa sangat berpengaruh terhadap perkembangan gereja. Pada abad pertengahan, perilaku sosial dikuasai otoritas gereja. Apapun yang dilakukan masyarakat harus berpusat pada gereja. Dan sangat terlihat sistem hierarkinya pada masa ini. Seperti halnya yang hanya boleh melakukan kegiatan musik, ibadah di gereja, hanya pendeta-pendeta yang bekerja di gereja, dan para perempuan hanya bisa mendapat pelajaran musik di biara-biara. Namun, pada zaman sekarang tidak lagi dikuasai otoritas gereja. Semua umat gereja sekarang dapat berpartisipasi dalam kegiatan musik di dalam gereja. Pentingnya musik di dalam gereja. Musik ibadah begitu penting untuk digali lebih dalam berdasarkan peran dan fungsinya.
Gereja-gereja sudah menyadari dampak signifikan ketika musik ibadah atau gereja ditempatkan di dalam porsi yang semestinya. Gereja sudah terlibat di dalam pendidikan musik dengan mendirikan beberapa kursus musik dan membentuk sebuah kelompok paduan suara untuk anak-anak dan remaja. Gereja melihat bahwa potensi dari generasi muda yang dapat diberdayakan untuk membuat musik ibadah lebih berkembang lagi gitu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami.